Assalamualaikum teman-teman, halo annyeonghaseyo, aku Rani. Kali ini mau bahas satu topik yang belakangan ini menjadi buah bibir banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Kalian pasti udah bisa nebak kan apa yang mau aku bahas kali ini? Iya benar, ini adalah tentang Piala Dunia U20 tahun 2023 yang batal diselenggarakan di Indonesia. Nah, kenapa sih kira-kira kok Piala Dunia U20 2023 ini batal dilaksanakan di Indonesia? Mau tahu jawabannya? Simak yuk! Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih Piala Dunia ini sebenarnya apa sih? Nah, dilansir dari Wikipedia, Piala Dunia itu adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional atau Federation Internationale de Football Association atau yang disingkat sebagai FIFA. Itu badan pengatur sepak bola dunia. Nah, kejuaraan Piala Dunia ini sudah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak turnamen pertamanya pada tahun 1930. Nah, tapi pada tahun 1942 dan 1946 kejuaraan ini tuh tidak dilaksanakan karena adanya Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang memenangkan turnamen tahun 2022 di Qatar. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan. Ya, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 ini didasari oleh berbagai alasan. Nah, salah satu alasannya ini adalah karena timnas Israel itu ikut berpartisipasi juga nih dalam Piala Dunia ini. Nah, sebenarnya gimana sih awalnya Indonesia ini sampai bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia dan sampai akhirnya dia juga dibatalkan gitu dari tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Nah, jadi awalnya sebelumnya ini tahun 2019 Indonesia itu mendapat kepercayaan FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021. Ya, teman-teman, awalnya itu memang mau dilaksanakannya tahun 2021. Cuman karena ada Covid, jadi ditunda menjadi tahun 2023. Nah, Indonesia berhasil mendapat kepercayaan FIFA ini sebagai tuan rumah setelah mengalahkan Brazil dan Peru yang pada saat itu juga mencalonkan diri gitu. Nah, terpilihnya Indonesia ini itu diumumkan langsung oleh Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino dalam FIFA Council Meeting di Shanghai, China pada tanggal 24 November 2019 silam. Nah, setelah diumumkan ini, setelah tahu Indonesia terpilih menjadi tuan rumah ini, Pak Jokowi ini langsung menyiapkan ada 10 stadion yang mau dipakai buat pertandingan Piala Dunia kelak gitu. Cuman akhirnya ada terpilih 6 stadion. Nah, 6 stadion ini diantaranya adalah, aku baca ya, aku takut salah. Diantaranya adalah Stadion Jakabaring, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Iwayan Dipta. Nah, sampai di situ masih aman-aman aja nih teman-teman. Sampai pada tanggal 25 Juni tahun 2022, Israel dinyatakan sukses lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2023. Nah, keberadaan timnas Israel ini sebenarnya juga sudah menjadi polemik di Indonesia sejak mereka memantaskan diri untuk berlaga di Piala Dunia U20. Namun, Ketua Umum PSSI pada saat itu yaitu Muhammad Iryawan menyatakan bahwa Israel masih bisa bermain di Indonesia karena sudah dijamin oleh pemerintah. Nah, hal serupa ini juga dijamin oleh Menpora pada saat itu, Zainuddin Amali. Nah, bahkan Pak Zainuddin Amali ini meminta rakyat Indonesia untuk memisahkan urusan politik dengan olahraga. Kayak olahraga ya olahraga, politik ya politik gitu. Namun bukannya meredam polemik, justru ini malah memicu penolakan dari pihak lain gitu. Tapi pada saat itu penolakan ini hanya terjadi sesekali, kayak muncul sekilas gitu aja, belum terlalu parah.
Kemudian masalah ini tuh semakin memanas ketika Gubernur Bali yaitu Bapak Iwayan Koster ini menyatakan penolakan terhadap timnas Israel untuk bermain di Bali dengan cara mengirimkan surat kepada Menpora pada tanggal 14 Maret tahun 2023 lalu, baru-baru aja nih ya. Nah, belum sempat reda, Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar Pranowo ini juga ikut-ikutan menolak Israel bermain di wilayahnya, yaitu Solo. Pak Ganjar Pranowo ini menolak dengan menggunakan ideologi Bung Karno sebagai landasan katanya. Nah, nggak berhenti sampai di situ aja teman-teman. Penolakan terhadap timnas Israel ini juga didapat dari berbagai pihak seperti DPRD Jawa Barat, kelompok sepak bola Palembang, organisasi masyarakat, hingga organisasi keagamaan seperti MUI, petinggi NU, dan juga Menteri Agama. Nah, MUI menyatakan penolakan namun NU tidak mempermasalahkan. Kemudian, pada tanggal 24 Maret tahun 2023, Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo mengadakan pertemuan nih dengan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun. Ya, itu pokoknya. Dalam pertemuan tersebut memang tidak ada pembicaraan terkait Piala Dunia, namun ini adalah semiotika politik. Kemudian, media massa nggak lama merilis bahwa Dubes Palestina untuk Indonesia tak mempermasalahkan kalau Israel itu bermain di Indonesia. Palestina juga menyebutkan bahwa negaranya itu tidak mau masuk ke dalam pusaran polemik gitu. Nah, teman-teman, polemik mengenai Israel U20 ini ternyata berbuntut loh. Salah satunya ketika PSSI merilis pembatalan drawing Piala Dunia U20 tahun 2023 yang seharusnya digelar di Bali. Nah, pada saat itu anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Bapak Arya Sinulinga menyebutkan bahwa keputusan ini dilakukan oleh FIFA. Nah, keputusan FIFA yang ini tuh menjadi bukti ketidakmampuan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Sebab FIFA itu menganggap ini sebagai pembatalan garansi penyelenggaraan atau government guarantee yang telah ditandatangani oleh Indonesia. Nah, kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga Pak Jokowi dan beliau langsung mengutus Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir untuk bertemu FIFA di Doha, Qatar untuk bernegosiasi nih. Tapi sayang banget nih teman-teman, negosiasi yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini tuh gagal. Malah FIFA justru membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 gitu. Dan berita itu juga dinyatakan melalui laman resminya FIFA gitu. Jadi Bapak Erick Thohir ini niatnya mau bernegosiasi terkait drawing yang dibatalkan itu, malah justru Indonesia ini dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia gitu. Nice try. Nah, teman-teman, keputusan FIFA ini memberikan dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Ada banyak banget dampak yang terjadi kepada Indonesia, tapi di sini aku akan ambil 3 dampak aja. Yang pertama yaitu ada Indonesia mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Nah, ini udah jelas ya, teman-teman, karena sejak memenangkan bidding pada tahun 2019, pemerintah Indonesia ini jor-joran mengucurkan dana untuk menyukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini. Nah, pemerintah daerah yang stadionnya akan dipakai untuk pertandingan itu sudah mengeluarkan banyak uang dan tenaga agar menjadi tuan rumah sesuai standar FIFA. Nah, dana yang dikeluarkan ini digunakan diantaranya untuk merenovasi sejumlah stadion yang akan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U20 2023. Nah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Bapak Sandiaga Uno memperkirakan kerugian negara akibat batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 itu mencapai minimal 3,7 triliun. Bayangin itu sebanyak apa, nolnya berapa? Banyak banget. Nah, dampak yang kedua adalah timnas Indonesia U20 gagal bermain dan terancam mendapat sanksi dari FIFA. 2 generasi tim nasional Indonesia U20 dipastikan gagal bermain di Piala Dunia U20 melalui status tuan rumah. 2 generasi ini, maksudnya generasi pertama adalah generasinya Bagus Kahvi dan kawan-kawan yang disiapkan untuk bermain di Piala Dunia U20 tahun 2021, namun gagal karena ada pandemi.
Yang kedua ada generasinya Muhammad Ferrari dan kawan-kawan yang disiapkan untuk tampil di edisi tahun 2023 tahun ini. Nah, dua generasi tim tersebut sama-sama dipegang oleh pelatih asal Korea Selatan yaitu Shin Tae-yong. Tidak hanya hancurnya mimpi para pemain Garuda Muda, Indonesia juga terancam mendapat sanksi dari FIFA. Nah, FIFA mengatakan bahwa sanksi untuk Indonesia ini akan dibahas lebih lanjut nantinya. Yang dampak ketiga yaitu Indonesia dikucilkan dari komunitas internasional. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Bapak Arya Sinulinga sempat menyinggung potensi dikucilkannya Indonesia dari ekosistem sepak bola internasional, dan itu memang bukan hanya sekadar omong kosong ya teman-teman. Indonesia ini tentunya akan kehilangan kepercayaan dari negara lain jika masyarakat hingga petinggi di Indonesia itu masih bersikap diskriminatif seperti saat ini. Nah, mereka tuh tidak akan memberikan dukungan lagi seandainya Indonesia di kemudian hari mengajukan diri sebagai tuan rumah baik event sepak bola maupun olahraga lain. Sayang banget ya sebenarnya. Jadi mungkin ya itu aja yang bisa aku sampaikan, itu aja yang bisa aku sharing. Kalau misalkan aku ada salah informasi atau salah penyebutan nama atau salah apapun itu, aku sangat menerima koreksi dari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.